Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan membawa renungan untuk komunitas wanita Kristen yang diambil di dalam kitab Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-24 yang berbunyi demikian. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Tema renungan kita pada saat ini yaitu peran ibu dalam rumah tangga. Ibu adalah salah satu tonggak penting dalam keluarga. Sejak awal penciptaan manusia, Hawa melengkapi kebutuhan Adam. Ia melengkapi kebutuhan emosi, intelektual, dan sosial Adam. Kekosongan dalam diri laki-laki diisi oleh peran perempuan. Demikian sebaliknya, itulah yang menjadi dasar suatu pernikahan. Di dalam Alkitab tidak pernah disebutkan bahwa perempuan adalah makhluk ciptaan kelas 2 dan menurut pandangan Kristiani, perempuan mempunyai martabat yang setara dengan laki-laki. Tetapi dalam kehidupan berkeluarga, firman Allah mengajar kepada kita demikian. Kasih Kristus merupakan dasar hidup suami istri. Dr. Wayne Grudem, seorang profesor yang cukup terkenal saat ini, mengatakan, penundukan seorang istri kepada suami bukanlah penundukan yang membabi buta, melainkan penundukan yang menjadi naturnya dia untuk mau takut dan taat kepada Kristus. Konsep yang tunduk dijabarkan oleh Rasul Paulus itu seperti demikian. Peran ibu dalam rumah tangga yang pertama adalah tunduk kepada Allah, seperti yang dikatakan dalam Efesus 5 ayat 22. Penundukan yang bukan karena dipaksakan, melainkan penundukan dan spiritual. Tunduk bukanlah hal yang mudah. Setiap manusia mempunyai kecenderungan untuk memberontak, ingin berkuasa, dan menentukan tujuan hidup sendiri. Namun salah satu kunci rahasia kebahagiaan kehidupan adalah dengan mengizinkan Allah menjadi Tuhan dalam kehidupan kita. Markus 12 ayat 30 berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Bila hal ini dilakukan, maka seorang istri akan merasa mudah tunduk kepada suami sebagaimana seharusnya dalam Tuhan. Kolose 3:18 berkata, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Yang kedua, peran ibu dalam rumah tangga, tunduk kepada suami. Seorang istri yang tunduk kepada suami tidak berarti mencampakkan kecerdasan, keterampilan, dan segala potensi yang dimiliki seorang istri. Seorang suami atau istri jika tidak menjalankan fungsinya sesuai dengan perintah Allah akan menghadapi kesulitan dalam kehidupan rumah tangganya. 1 Korintus 11:3 berkata, tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Seorang istri yang sejati harus kembali kepada fungsinya yang sejati serta memiliki kerelaan untuk taat kepada Allah. Ketika ia mulai mau memundurkan diri kepada Kristus sebagai pusat kehidupannya, maka itu akan memunculkan sikap penundukan kepada suami, dan kondisi kenaturalannya itu disebut dengan womanhood. Konsep ini sudah muncul sejak di zaman Abraham, di mana Sarah begitu tunduk kepada Abraham dan memanggil suaminya sebagai tuannya. Seorang istri harus menghormati suaminya sekalipun ia tidak layak menerimanya. Dalam 1 Petrus 3 ayat 1-6, Petrus menekankan
agar para istri menghargai dan tunduk kepada suaminya yang tidak taat kepada firman. Hal ini kedengarannya tidak masuk akal, tetapi Petrus menambahkan bahwa suami yang demikian ini bisa dimenangkan oleh kelakuan istrinya yang saleh. Kesimpulan untuk perenungan kita pada saat ini, peran wanita atau peran ibu di dalam keluarga. Yang pertama, tunduk kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, tunduk kepada suami. Kiranya kita sebagai ibu, sebagai wanita Kristen di dalam rumah tangga kita, memerankan fungsi kita sesuai dengan kehendak Tuhan bagi kita, sehingga kita dapat menjadi shalom, menjadi berkat di tengah keluarga kita, gereja, komunitas masyarakat dimanapun kita berada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.